Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Erwin Setiawan. Kali ini kita akan membahas tentang transposition cipher. Sebetulnya modul praktikum, jadi nanti kuliah kita 1 SKS, tapi durasinya kurang lebih sekitar 3 jam karena ini praktikum gitu ya. 3 jam itu nanti 30 menit waktu Anda untuk mempersiapkan, kemudian 120 menit waktu Anda untuk melakukan coding, kemudian 30 menit untuk membuat laporan. Oke, nanti praktikumnya menggunakan bahasa pemrograman yang sudah Anda pelajari sebelumnya, yaitu bahasa pemrograman C++. Kemudian Anda akan diminta untuk mengumpulkan source code dan juga laporan praktikumnya. Laporan praktikum nanti akan saya simpan di e-learning template-nya, dan Anda bisa menggunakan itu. Nah, saya pakai masker karena tadi habis dari luar begitu ya, dan untuk menjaga, nggak tahu nih, dalam kondisi kayak begini kita memang perlu waspada ya. Kalau Anda tidak percaya ini saya, oke, saya buka dulu. Thank you. Nah, kita langsung ke materinya. Jadi apa sih transposition cipher itu? Seperti yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya, saya akan review sedikit. Transposition cipher adalah metode untuk mengenkripsi pesan dengan mengubah urutan dari karakter. Karakter apa? Karakter si plain text tadi. Yang pertama adalah kita menuliskan dalam bentuk rows, ya, baris. Kemudian ciphertext kita tuliskan dari kolom, ya, berdasarkan kolom, urutan kolom. Nah, ini saya ada contoh, misalkan plain text-nya adalah Universitas Pertamina 2020. Nah, kemudian saya akan menyusun menjadi 3 kolom. Ya, jumlah kolom ini bisa Anda tentukan sendiri. Tapi untuk contoh ini supaya lebih mudah dipahami, saya akan buat dalam 3 kolom. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita tuliskan secara mendatar atau baris. Jadi kita di baris pertama UNI, baris kedua VAR, kemudian baris ketiga SIT, sorry agak campur-campur bahasa Inggris, maklum saya dari Jakarta Selatan gitu. Kemudian ASP Universitas Pertamina 2020. Oke, itu step pertama. Kemudian step kedua, kita akan mulai menuliskan encryption message atau encrypted message atau ciphertext-nya. Nah, ciphertext kita tuliskan didasarkan urutan, kalau tadi urutan baris, nah dienkripsi dengan menggunakan dituliskan berdasarkan urutan kolom. Nah, ini yang disebut dengan transpose. Jadi pertama dituliskan dari baris, kemudian plain text-nya, kemudian ciphertext-nya dituliskan berdasarkan kolomnya. Nah, untuk memudahkan kita lihat kolom pertama adalah ini, UVSA dan seterusnya. Nah, kita tuliskan UVSA dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita tuliskan NEISRMA2. Jadi NEISRMA2. Kemudian kita tuliskan IRTPTI20. IRTPTI20. Nah, inilah ciphertext yang akan kemudian kita kirimkan atau kita simpan. Orang kalau lihat sekilas, ya nggak tahulah ini Universitas Pertamina begitu ya. Jadi plain text-nya adalah Universitas Pertamina 2020. Plain text-nya adalah Universitas Pertamina 2020, sedangkan encrypted text-nya atau ciphertext-nya adalah ini. Oke. Selanjutnya, nah, untuk meningkatkan kesulitan ditebaknya si ciphertext ini, kita akan menggunakan key encryption. Ya, key encryption ini akan sama antara pengirim dan penerima, atau pada saat mengenkripsi dan juga pada saat mendekripsi. Dalam arti lain, ini adalah salah satu metode symmetric encryption. Key yang akan kita pakai adalah 312. Ya.
312. Nah, ini key encryption-nya. Message yang akan kita kirimkan adalah masih sama, Universitas Pertamina 2020. Langkah pertama, kita tuliskan dalam bentuk baris UNI Universitas Pertamina 2020 dan seterusnya. Kemudian pada saat akan kita mengenkripsi, kita ambil yang pertama dituliskan adalah kolom, ya misalkan dengan nomor 1. Jadi ini akan dituliskan pertama NEI ini ya. Jadi NEI sampai dengan 2. NEI SRMA 2. Kemudian setelah itu adalah teks di kolom 2. Yang ini. Ya. IRTPTI 20. IRTPTI 20. Kemudian setelah itu adalah kolom ketiga yang ini. Kolom nomor 3. UVSA sampai 0. UVSA UVSAEAN 0. Oh, ini kelebihan, sorry. Oke ya, tapi paham lah ya pokok intinya. Nah, inilah kemudian ciphertext yang akan kita kirimkan. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, inilah ciphertext yang akan kita kirimkan. Ya, jadi untuk mendekripsi ini orang harus tahu key-nya dulu kan berapa. Nah, ini adalah transposition cipher dengan menggunakan key encryption ciphertext. Jadi, nah, saya akan punya contoh lagi yang lain. Ya, contoh lain adalah ini. Nah, sekarang kita akan buat agak susah. Jadi, key encryption-nya menggunakan karakter megabuck. Mega BUCK. Nah, ini adalah key encryption-nya. Ini adalah key encryption. Yang pertama dilakukan ketika ingin mengirimkan karakter adalah atau membuat ciphertext adalah menentukan dulu urutan setiap hurufnya. Nah, kan? A ini adalah abjad ke-1. Kita beri angka 1. B adalah abjad kedua. Kemudian setelah itu C ketiga. Kemudian yang keempat, karena D tidak ada maka E menjadi keempat. Kemudian F tidak ada, G menjadi kelima. Setelah itu apa ya? K ke-6 karena H, I, J tidak ada. K ke-6 dan seterusnya. Oke ya. Nah, bagaimana caranya mengurutkan ini? Memberikan indeks, kita bisa convert dulu ke ASCII, kemudian kita short, atau kita short aja dulu ini, kemudian kita berikan indeks setiap hurufnya sesuai dengan urutannya. Baru setelah itu kita tuliskan plain text-nya. Plain text-nya adalah please transfer $1 million to my Swiss bank account 622. 622 ini 622 tuh nomor rekeningnya gitu ya. Jadi yang pertama kita tuliskan please mana tadi kita tuliskan per kolom. Please transfer $1 million to my Swiss bank account 622. Nah, karena ini ada yang kosong ya, jadi kita fill saja pakai ABCD. Ini kayak dummy karakter gitu. Oke, setelah itu kemudian ini nge-record nggak? Oh, nge-record. Oke. Udah capek-capek nge-record. Nah, setelah itu baru kita tuliskan per kolom didasarkan pada key encryption tadi. Yang pertama adalah ini kolom pertama. Ini saya hapus dulu. Nah, yang pertama adalah ini. Kolom pertama
pakai ini deh. Ini kolom pertama AF ILSKU, jadi AF ILSKU. Nah, ini. Kemudian kolom kedua ini. Kolom kedua Selawaya ini. Kolom ketiga ini ya, sampai TOO sampai C sampai sini. Kolom ke ini sampai L ya. TOOS SCTC TOSTC. Kolom keempat ini kolom kelima kolom ke-6. Tuh warnanya habis. Ini kolom ke-6. Duh, mencong. Kolom ke-7. Misalnya kolom ke-8. Ini udah ada ya. Belum ada ini. Ini kolom ke-8. Nah, ini adalah yang dituliskan di ciphertext. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham. Nah, tugasnya adalah Anda buat program untuk mengacak pesan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Kemudian setelah itu program ini nanti Anda meminta user untuk menginput plain text. Setelah input plain text baru kemudian input key-nya, key encryption-nya. Nah, setelah itu program Anda kemudian akan menampilkan ciphertext ke layar. Tugas ini akan saya nilai juga sebagai nilai kehadiran. Nanti ada dua nilai, satu nilai tugasnya, kemudian dua nilai kehadiran. Nah, yang akan dikumpulkan ke dalam sesi perkuliahan ini adalah bahasa pemrograman C++-nya. Kemudian minggu depan Anda sudah harus mengumpulkan laporan praktikumnya. Jadi hari ini adalah tanggal 19 Maret. Jadi tanggal 19 Maret silahkan dikumpulkan. Kemudian tanggal 26, sebelum tanggal 26 Anda sudah harus mengumpulkan laporan praktikumnya. Laporan praktikum nanti formatnya akan saya unggah di e-learning, insya Allah. Saya kira untuk saat ini demikian dari saya. Hati-hati di musim seperti ini. Saya kira Anda perlu berhati-hati dimanapun, perlu waspada. Terapkan pola hidup bersih dan sehat. Jangan keluyuran walaupun kita kuliah online. Ada banyak tugas yang harus Anda kerjakan. Jaga kesehatan karena Anda masih muda. Mungkin tertular tapi dampaknya, amit-amit jangan sampai tertular. Mungkin dampaknya tidak signifikan, tapi mungkin bagi orang lain, termasuk bagi orang lain akan signifikan. Saya kira demikian kuliah saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom diskusi, nanti saya akan buka selama 3 jam. Video ini akan saya unggah di YouTube, silahkan Anda tonton, tapi jangan di like, jangan di komen, apalagi di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.